Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? Are you very well today? I hope all of you are in a good condition. Well, I'm so glad to meet you again on English class. So, just welcome on English lesson. Well, today we are going to discuss about functional and genre text. Hari ini kita akan melakukan diskusi atau pembahasan soal tentang teks fungsional dan teks genre. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa kalian sudah belajar tentang teks label, teks procedure, dan teks manual. Nah, kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, jenis pertanyaan reading comprehension atau pemahaman bacaan itu sesungguhnya ada beberapa yang umum kita jumpai setelah membaca teks. Teks yang kita baca biasanya berkisar jenis teks isi dalam bahasa Inggris dan teks fungsional. Kedua macam teks ini akan diujikan dalam pelajaran bahasa Inggris dengan cara menjawab beberapa pertanyaan teks yang dibaca. Pertanyaan yang diberikan juga bervariasi, tetapi umumnya berkisar 4 hal berikut, yaitu yang pertama, skimming informasi umum. Skimming adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Dalam skimming, proses membaca dilakukan secara melompat-lompat dengan melihat pokok-pokok pikiran utama dalam bahan bacaan sambil memahami tema besarnya. Nah, langkah-langkah skimming. Yang pertama, baca dulu judulnya, kemudian subjudul dan subheading bila ada, untuk mencari tahu apa yang dibicarakan teks tersebut. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi, yaitu gambar atau foto, agar Anda mendapatkan informasi lebih jauh tentang topik tersebut. Berikutnya, baca awal dan akhir kalimat setiap paragraf. Jadi, kalimat awal dan akhir dari setiap paragraf itu kita baca dengan cermat. Kemudian, jangan membaca kata per kata. Biarkan mata Anda melakukan skimming kulit luar sebuah teks. Carilah kata kunci atau keywordnya, kemudian lanjutkan dengan berpikir mengenai arti teks tersebut. Itulah langkah-langkah skimming untuk mendapatkan atau mencari informasi umum dari suatu teks. Nah, skimming informasi umum ini biasanya memiliki redaksi pertanyaan sebagai berikut. What is the topic of the text? Apa topik dari teks tersebut? What is the subject of the text passage? Apa subjek atau yang dibicarakan dari teks tersebut? What is the main idea of the text or the passage? Apa ide utama dari teks tersebut? What is the author's main point in the passage? Apa poin utama dari pengarang teks tersebut? What is the author's primary concern? Apa gagasan utama dari si pengarang tersebut?
And which of the following would be the best title? Berikut ini manakah yang bisa menjadi judul yang paling baik? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan informasi umum dari suatu bacaan yang bisa kita peroleh, kita temukan dengan teknik skimming, membaca dengan cepat. Ada pula pertanyaan, what does the paragraph probably discuss? Paragraf tersebut kemungkinan yang didiskusikan apa? Itu pertanyaan tentang informasi umum. Teknik yang kedua atau jenis yang kedua adalah scanning informasi tertentu. Teknik membaca scanning atau dalam bahasa Indonesia dinamakan memindai adalah teknik menemukan informasi dari bacaan secara cepat dengan cara menyapu halaman demi halaman secara merata. Kemudian ketika sampai pada bagian yang dibutuhkan, gerakan mata berhenti, mata bergerak cepat, meloncat-loncat dan tidak melihat kata demi kata. Jadi tidak kata per kata, namun meloncat-loncat pada bagian-bagian yang penting. Langkah-langkah scanning yaitu perhatikan penggunaan urutan seperti angka, huruf, langkah-langkah, kemudian kata urutan seperti pertama, kedua, atau selanjutnya. Kemudian carilah kata yang dicetak tebal, cetak miring, atau yang dicetak berbeda dengan teks lainnya. Biasanya yang seperti itu adalah hal-hal atau informasi tertentu yang penting dalam bacaan tersebut. Kemudian terkadang penulis menempatkan kata kunci di batas paragraf. Nah, scanning informasi tertentu biasanya memiliki berbagai redaksi pertanyaan. Di antaranya adalah, what is the name of the teacher? Siapakah nama guru tersebut? Ini kan menyangkut nama atau menanyakan nama, merupakan informasi tertentu dari bacaan tersebut. Where did they go after the meeting? Menggunakan pertanyaan where, di mana? Di mana mereka pergi atau kemana mereka pergi setelah meeting. When was he born? Kapan dia lahir? Kemudian, how did she look when you meet her? Bagaimana penampilannya ketika kamu menemuinya? Informasi-informasi seperti ini merupakan certain information, informasi tertentu dari suatu bacaan yang bisa kita peroleh, kita temukan melalui teknik membaca scanning. Contohnya lagi, what is the price of a glass of orange juice? Menanyakan harga. Jenis ketiga yaitu pertanyaan inference melalui teknik reading between the lines. Teknik membaca ini dilakukan dengan membaca dan menghubungkan antar baris untuk menemukan informasi yang tersirat dan menyimpulkannya berdasarkan bukti. Jadi jenis pertanyaan ini adalah biasanya berupa informasi yang tersirat, jadi tidak tertulis dalam bacaan, namun kita bisa simpulkan dengan cara menghubungkan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, biasanya redaksi pertanyaannya adalah, what can be inferred from paragraph 1? Apa yang bisa kita simpulkan dari paragraf 1? What does the writer suggest in the last paragraph? Apa yang penulis sarankan di paragraf terakhir?
Based on the information in the text, why do you think the man went home immediately? Berdasarkan informasi dalam teks, apa pendapatmu? Atau bagaimana pendapatmu? Mengapa laki-laki tersebut pulang dengan cepat? Jadi ini bisa kita simpulkan dengan cara reading between the lines. Jenis yang keempat, pertanyaan detailed information atau informasi rinci dari bacaan tersebut. Karena rinci, maka kita harus membacanya secara teliti pula. Baris per baris, kata per kata, kita pahami maknanya. Nah, biasanya pertanyaan tentang detailed information ini memiliki redaksi which of the following is true according to the text. Berikut ini manakah yang benar menurut teks. Jadi untuk mengetahui yang benar, maka kita harus membaca dengan teliti, dengan detail atas teks tersebut. Contohnya lagi, the author mention all of the following as important in determining the Headlands Road exit. Pengarang menyebutkan seluruh hal berikut ini, kecuali, ada kata kecuali. Jadi kita disuruh memilih mana yang tidak disebutkan dalam bacaan, sehingga kita perlu membaca secara cermat, secara detail. Contohnya lagi, according to the paragraph, why did he do bla bla bla. Menurut paragraf tersebut, mengapa dia melakukan hal tertentu. Nah, alasannya harus kita baca secara cermat. Contoh berikutnya, according to the paragraph, how did he do. Menurut paragraf tersebut, bagaimana dia melakukan hal tersebut. Untuk mengetahui bagaimana caranya, tentu harus kita baca secara cermat atau secara rinci. Nah, ini ada sebuah contoh. Sebuah teks dengan pertanyaan yang disediakan. What is the topic of the text? Apa topik dari teks tersebut? Bagaimana caranya kita mengetahui topik dari sebuah teks? Untuk mengetahui topik dari suatu teks atau bacaan, yang pertama kita harus membaca baris pertama dan kedua jika hanya ada satu paragraf, atau amati keseluruhan paragraf pertama jika ada lebih dari satu paragraf. Yang kedua, cari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dalam bacaan, baik pada awal baris, tapi juga di bagian-bagian selanjutnya, termasuk juga pada bagian kesimpulan. Yang ketiga, jika pertanyaan tentang topik, maka jawabannya bisa berupa satu kata atau bentuk frase. Frase itu merupakan kelompok kata, tapi bukan kalimat, hanya kelompok kata saja. Topik atau tema dari sebuah paragraf adalah subjek dari tulisan itu yang bisa berupa inti isi tulisan atau the text is about, atau judul teks, dalam bahasa Inggris title. Ya, biasanya pertanyaannya what is the best title atau what is the title of the text. Nah, dari pertanyaan ini dan keterangan tadi, maka kita bisa mencari dengan cepat apa topiknya, yaitu dengan melihat secara cepat bagian-bagian yang ada dalam bacaan tersebut.
ternyata ada bagian ingredient, ada storage penyimpanan, ada volume, ada ukurannya, ada nutrition fact-nya. Nah, dari hal-hal tersebut yang diceritakan secara detail, maka kita bisa tahu bahwa topik dari teks tersebut adalah informing detailed of the product. Pertanyaan selanjutnya masih bacaan yang sama. What is the biggest part of the product? Keywordsnya adalah the biggest part, yang artinya bagian terbesar. Apa bagian terbesar dari produk tersebut? Nah, untuk mengetahui bagian terbesar, kita bisa langsung melihat ingredients-nya atau bahan-bahannya. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa yang paling besar bagiannya adalah apple juice. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, masih bacaan yang sama. Why should the product be drunk within 1 day only? Mengapa produk tersebut harus diminum dalam 1 hari? Hanya dalam 1 hari. Nah, kita bisa melihat di situ. Once open, consume within 1 day. Mengapa harus dikonsumsi ketika sudah dibuka? Hanya 1 hari itu harus habis yang sudah dibuka tadi itu. Nah, karena dalam bacaan tidak disebutkan, ini bisa kita simpulkan dengan pengetahuan kita sendiri, dengan logika kita sendiri. Mengapa harus habis dalam 1 hari? Because it may be deteriorated at the opening. Sebab minuman tersebut mungkin tidak terjamin lagi kualitasnya setelah dibuka. Sehingga kalau kualitasnya sudah tidak terjamin lagi, maka harus habis dalam 1 hari itu kalau sudah dibuka. Hari berikutnya tentu sudah tidak bagus untuk diminum untuk kesehatan. Sehingga jawabannya jelas, yang A. Next, teks berikutnya. What is the text about? Nah, ini kuncinya, keywordnya ada pada the text about. Tentang apakah itu? Nah, sesungguhnya ini adalah pertanyaan tentang topik dari teks tersebut. Topik atau tema dari sebuah paragraf adalah subjek dari tulisan itu, yang bisa berupa inti isi tulisan, yaitu the text is about atau judul teksnya. Nah, kita lihat bagian per bagian. Ternyata ada banyak bagian di sana yang diceritakan secara detail. Ada petunjuk for mixing, direction for mixing, ada dosisnya, ada cara penyimpanannya, ada ukurannya, ada volumenya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan dengan jelas bahwa teks ini tentang informing details of the product, memberikan informasi secara detail atas produk tersebut. Berikutnya, ada suatu bacaan tentang prosedur teks. Pertanyaannya adalah, what is the text about? Tentang apakah teks tersebut? Tentu tadi sudah kita bahas, kalau pertanyaan tentang the text about, sama halnya itu menanyakan topik atau subjek dari bacaan ini. Nah, jika pertanyaan tentang topik, maka jawabannya bisa berupa satu kata atau bentuk frase atau kelompok kata.
Topik atau tema dari sebuah paragraf adalah subjek dari tulisan itu yang bisa berubah inti isi tulisan atau judul teksnya. Nah, oleh karena teks ini sudah memiliki judul, maka itulah topik dari bacaan ini, yaitu How to make star fruit punch. Jenis pertanyaan lain. Why must we leave the lid closed after the rice is cooked? Nah, kita lihat di langkah berapakah ada kalimat leave the lid closed. Nah, ternyata ada pada langkah ke-7. Leave the lid closed for at least 15 minutes to steam the rice fully. Nah, mengapa kita harus menutup magicom tersebut setelah rice-nya cooked, masak, yaitu to steam the rice fully, untuk menanak nasinya secara penuh. Nah, jadi bisa nasinya bisa masak dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah jawabannya dari pertanyaan ini, yaitu to steam the rice fully. Well, students, I think we should stop right now our lesson. Kita sudahi dulu pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pembahasan soal-soal, dan materi ini bisa anak-anak temukan di blog e-learning SMP Negeri 20 Surakarta dengan alamat e-learning.sndn20solo.sch.id. Kemudian jangan lupa ada tugas di sana. Selain ringkasan materi, ada tugas yang harus anak-anak download, diunduh, kemudian di print atau dicetak, kemudian dikerjakan. Setelah dikerjakan, minta tanda tangan kepada orang tua masing-masing. Setelah itu dikirimkan ke sekolah seperti biasanya. Well, students, thank you so much for your very kind attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Stay safe, stay healthy, and stay at home. And don't forget to keep on studying. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.